Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Endriatmo Sutarto, Ketua Senat Akademik Fakultas Ekologi Manusia, juga Kepala Divisi ya, betul ya? Betul, Kepala Divisi Karep, betul? ya betul. Nah, Karep ya, yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Bapak di forum FEMA Voice for Individual, Family and Community. Forum berbagi dari para ahli di FEMA untuk keluarga dan masyarakat dan perorangan di Nusantara ini. Nah, Baik. tentunya Prof. Endriatmo yang dikenal dengan panggilan Prof. Amo ya, akrabnya, sudah mungkin lebih dari 30 tahun berkarir di IPB. Ya, sudah. Itu melakukan riset, melakukan pengajaran, dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah, dari semua yang telah dilakukan serta latar belakang keilmuan yang Bapak tekuni, Bapak bisa menyatakan secara singkat nih keahlian Bapak Profesor di bidang apa nih? Baik, terima kasih. Terima kasih Profesor Ujang Sumarwan, yang notabene adalah Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB. Terima kasih atas kesempatan wawancara ini. Ya, jadi bidang keilmuan saya sebetulnya kalau dalam dalam rumah besarnya itu sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan, oke. Ya, betul. Eh, Walaupun S1 saya antropologi sosial. Mhm. Kemudian S2 saya di UI itu ilmu sosial dan ilmu politik. Oke, S3 saya di IPB itu sosiologi pedesaan di bawah sosiologi pedesaan, oke. Yogi. Hmm. Kebetulan pada saat saya S2 itu saya mengambil tesis tentang sosiologi keluarga. Oke. Mhm. Ya, jadi ini background ilmu saya di S2 itu mirip-mirip dengan departemen yang sekarang diasuh oleh Profesor Ujang ini. Oke, Ya, tapi jadi pas kemudian ini. ya saya Hmm. pada S3 saya Hmm. kemudian konsentrasi kepada kajian agraria. Kajian agraria, oke. Ya, gitu. Oke. Baik, Prof. Nah, tentunya kita dalam kondisi situasi yang boleh dikatakan memprihatinkan lah dalam 2 bulan ini karena pandemi, dan ternyata dampaknya bukan hanya kepada yang sakit secara langsung, tapi juga kita lihat beberapa masyarakat itu terdampak ya. Ya, Nah, bagaimana Bapak melihat ya kondisi terutama mungkin dampak ini, dampak positif maupun negatifnya terhadap lingkungan masyarakat ya. ya, Lingkungan masyarakat, apakah keluarga atau masyarakat atau perorangan. Dari Bapak yang sudah banyak menekuni masalah eee, lingkungan, agraria, dan lain sebagainya. ya, baik. Terima kasih Pak Ujang. Jadi ini pertanyaan yang menurut saya sangat krusial karena memang Indonesia sebagai negara yang berkembang eh, harus menghadapi satu musibah yang Mhm, luar biasa berupa pandemi virus COVID-19. mhm. Dan tentu saja kita bisa bayangkan apa kemudian yang terjadi pada masyarakat kelas menengah bawah khususnya, terutama yang hidupnya mesti dicukupi lewat aktivitas hari ke hari. Betul betul. Mhm, Dan akibat pandemi ini kita sudah tahu, kemudian masyarakat diminta untuk eh, tinggal di rumah, mhm. melakukan jarak sosial dan seterusnya. Yang itu semua tentu saja eh, sangat berat eh, kalau harus dihadapi Betul oleh betul. Mhm. masyarakat yang menengah bawah. Oleh karena itu menjadi menjadi satu soal buat kita Iya. Mhm. kemudian melihat pemerintah oleh kebanyakan orang dilihat seperti bimbang Oke. apakah Mhm, akan melanjutkan kebijakan PSBB, mhm. ya program program apa ya Berskala istilahnya itu besar ya, pembatasan.
berskala besar, pembatasan sosial berskala besar, atau kemudian melakukan relaksasi secara pelan-pelan. Oke. Ya, masyarakat bawah memang sepertinya tidak bisa ditahan ya kalau Oke. dilanjutkan begitu, karena memang kehidupannya dari hari ke hari. Iya. Demikian, ya itu tadi, bagaimana kemudian kita harus menyiapkan diri dari semua golongan strata masyarakat untuk menyambut satu fase baru yang disebut dengan kenormalan baru tentang tatanan kehidupan seperti apa yang mesti kita lakukan pada hari-hari mendatang ketika pandemi sudah mulai landai atau bahkan menurun, tapi kemudian kita sudah harus beraktivitas lagi begitu. Iya. Ini Oke. bahkan bukan hanya di lingkungan masyarakat, tapi di lingkungan kampus dan sekolah pun juga sudah harus mulai dipikirkan bagaimana kemudian kita kalau sudah mulai melakukan relaksasi PSBB di lingkungan kampus misalnya. Iya, betul, betul. Memang IPB pada hari ini sedang memikirkan itu. Iya. Kira-kira begitu, Pak. Iya, oke, baik. Bapak melihat pandemi ini lebih mempengaruhi masyarakat kota atau desa nih? Bagaimana pandangan Bapak? Ya, selama ini kan perputaran uang adanya di kota. Hmm. Dan masyarakat desa kebanyakan sudah tidak mampu bertahan di desa. Oke. Di desa sudah banyak berubah, dan akhirnya mereka migrasi ke kota, bukan sebagai orang-orang yang ingin menantang kehidupan yang lebih baik, tetapi karena mereka kebanyakan memang sudah terusir dari desanya. Oh, oke. Ketika kemudian mereka sampai di kota, tapi ternyata kota berubah dengan PSBB ini, karena pandemi virus tadi itu, kemudian mereka kembali ke desa, itu kembali ke desa sebagai orang-orang yang terusir dari kota. Kalau semula mereka terusir dari desa, bebannya lebih berat ya? Ya, sekarang mereka terusir dari kota. Itu barangkali yang menjadi problem kita bersama. Begitu. Ya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa pandemi ini secara sosial memang punya dampak yang negatif. Demikian juga terhadap ekonomi. Namun kalau melihat dari kualitas lingkungan, ya, secara fisik ini malah lebih baik begitu. Bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Maksudnya lingkungan biofisik atau bagaimana? Iya, lingkungan fisik ya, kualitas udara ya, karena pabrik tutup, mungkin pencemaran jadi berkurang dan seterusnya lah. Iya, Apakah iya. memang demikian begitu ya? Ada hikmahnya begitu? Iya, barangkali di satu sisi memang ada hikmah yang bisa kita petik dari kasus pandemi ini. Namun seperti kita tahu bahwa isu-isu ekologis ini sejauh yang narasi yang berkembang di negeri ini itu sifatnya masih elitis ya. Dalam arti kita berbicara tentang polusi yang berakibat kepada golongan menengah ke atas, Oke. situasi kebersihan yang diperlukan oleh para elit sosial, tetapi bagaimana nasib masyarakat menengah bawah dengan ekosistemnya yang makin rusak, dengan penyediaan kebutuhan dasarnya yang semakin sulit, aksesibilitasnya semakin terbatas, bahkan mereka mengalami apa yang disebut dengan land disposition ya, artinya tanah-tanah yang tergusur, itu jarang kita tekuni dengan lebih tuntas begitu. Jadi isu-isu ekologi kita ini masih kelihatan elitis sifatnya, berkenaan dengan keluarga-keluarga menengah ke atas, berkenaan dengan masalah pariwisata, berkenaan dengan masalah restoran, mall dan sebagainya. Tapi bagaimana mereka yang di bantaran sungai, mereka yang ada di sepanjang rel kereta api, mereka yang di bawah jembatan, desa-desa yang semakin kumuh, itu kelihatannya belum banyak kita tekuni dengan lebih banyak itu. Begitu kira-kira Pak Dekan. Nah, ini apakah, artinya begini, apakah literasi masyarakat ini memang rendah tentang lingkungan, atau sebetulnya mereka tahu, tapi situasi yang memaksa mereka tidak mengabaikan begitu? Iya, ya ada yang menyatakan bahwa secara kultural
masyarakat di Jawa khususnya itu tidak terlalu apresiatif terhadap masalah lingkungan. Buktinya, kalau kita lihat permukiman-permukiman di sepanjang das misalnya, itu latar depannya itu membelakangi sungai. Oh, oke. Latar belakang rumahnya menghadapi sungai. Oh, belakang rumah ya? Ya, kemudian akhirnya sungai dijadikan sebagai sampah besar. Segala macam dibuang menjadi limbah besar untuk perkampungan tersebut. Gitu. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi jangan lupa, masyarakat kita juga membagi wilayah itu sebetulnya dari awal sudah menggunakan semacam backbone-nya itu das, ya, daerah aliran sungai. Jadi das Citarum, das Cimanuk, das Ciliwung, das Bengawan Solo, itu dari awal, apalagi katanya dengan pakai Ciliwung, Angkuy, itu sudah mengartikan bahwa masyarakat kita sudah sejak awal itu melihat bentang alam itu dalam perspektif das. Oleh karena itu namanya juga menggunakan Nah, sebagai sumber kehidupan ya? Ya. Jadi secara kultural sebetulnya kita akrab dan mengapresiasi tentang perlunya air. Tetapi ketika pertumbuhan penduduk semakin masif, kemudian ekonomi semakin liberal, dan tanah-tanah menjadi barang bancaan, ya, rebutan para investor besar, akibatnya masyarakat terusir, bahkan air bersih pun kemudian menjadi komoditi yang semula air adalah merupakan common property right, kemudian berubah menjadi sumber-sumber air yang dikuasai oleh korporasi-korporasi terbatas, dan akibatnya dari situlah kemudian muncul tragedi common property right, ya, tragedi common property. Jadi artinya wilayah-wilayah yang semula harus menjadi concern dari komunitas besar, tapi kemudian mereka kehilangan keprihatinannya, kehilangan kepeduliannya, dan akhirnya ya sudah, itu ibarat satu wilayah yang tidak ada tuannya, dan mereka berlomba untuk memperebutkannya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Kita melihat bahwa di kita ini kan tampak sekali perbedaan ya, masyarakat yang tinggal di desa dan juga di kota. Nah, namun kondisi yang terjadi adalah mereka yang tinggal di desa, relatif dalam tanda petik, kesejahteraannya tuh di bawah dari yang di kota lah ya. Sementara sumber daya alam itu ada di desa. Nah, ini apa nih problemnya nih dari sisi sosiologi? Yang seharusnya orang desa logikanya harusnya lebih sejahtera gitu. Ya, jadi memang perencanaan pembangunan di kita itu selama ini kan urban bias, artinya yang didorong untuk menjadi mesin ekonomi itu kan letaknya pada daerah urban begitu. Dan dalam ilmu planologi malah desa disebut sebagai daerah hinterland. Ya, dengan disebut sebagai daerah belakang itu berarti dia hanya penopang dari satu struktur kehidupan yang piramida puncaknya itu ada di kota. Di kota, Ya, maka tidak heran kalau lebih dari separuh sirkulasi uang kita itu adanya di kota-kota, khususnya di Jabodetabek, dan akhirnya kemudian wilayah-wilayah pedesaan bergeser menjadi wilayah periferi, daerah marginal, dan posisinya hanya sebagai supplier, pemasok bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di kota, dan akhirnya kedudukan mereka tidak lebih hanya sebagai kuli, buruh, petani kecil, yang kemudian gagal meningkatkan kesejahteraannya menjadi manusia yang lebih utuh, begitu. Itu yang saya lihat. Iya, oke, betul ya. Jadi filosofi pembangunannya sendiri ya, yang memang sudah bias kepada urban ya. Akhirnya dampaknya terus sangat masif ya.
terhadap Ya, kesejahteraan. betul. Oke, salah satu sumber daya yang penting yang dimiliki keluarga maupun perorangan ini kan pemilikan lahan ya. Ya, betul, Nah, betul. pemilikan lahan. Nah, apakah Bapak melihat ada keterkaitan antara tingkat kesejahteraan ini dengan pemilikan lahan di desa ya? Artinya yang mereka cenderung lahannya sempit, cenderung lebih kurang sejahtera dibandingkan lahannya yang luas. Apakah ada Betul. fenomena seperti itu? Saya kira begitu. Jadi kalau kita lihat gini rasio kepemilikan lahan di kita, land gini rasio di kita itu kan Hmm. timpang luar biasa. Kurang lebih itu ada di sekitar 0,6. 0,6 ya. Ya. Jadi Hmm. jarang sekali negara di dunia dengan ketimpangan yang setinggi itu Hmm. lalu menjadi berkembang menjadi negara maju. Hmm. Dengan ketimpangan itu, maka bisa kita bayangkan apa yang terjadi karena kemudian tanah-tanah luas yang strategis, Hmm. punya kualitas baik, itu nyaris dikuasai oleh segelintir orang. Kemudian mayoritas rakyat hidup dalam kondisi landless atau tanahnya gurem, padahal tanah tidak semata-mata hanya berfungsi ekonomi. Oh, oke. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa tanah itu semestinya dimiliki oleh setiap orang yang berpredikat sebagai warga negara. Hmm. Warga negara itu tidak menguasai lahan, maka Hmm. sesungguhnya dia bukan lagi warga negara. Hmm. Nah, tapi nyatanya di negeri ini, mereka yang Hmm. gurem atau bahkan tidak punya tanah, itu menjelang dalam jumlah yang mayoritas. Hmm. Nah, Semakin memperparah lagi kondisinya ya. ya, Hmm. oleh karena itu menjadi persoalan buat kita bahwa tanah nomor satu sebetulnya itu Hmm. masalah ideologi politis karena tanah itu adalah soal dignity kehormatan. Hmm. Jadi pengusaha hotel yang Hmm. berlabel 5 bintang Hmm. toh selalu mengusahakan punya kediaman pribadi. Oh, Dia oke. akan mengambil presiden suite room-nya, kamar presiden suite room-nya itu sebagai rumahnya yang Hmm. jauh lebih mewah, tetapi dia akan mengambil kediaman yang terpisah dari hotelnya untuk menyatakan jati dirinya. Jadi Betul. Pak, rumahnya di mana? Materialistis ya. Hmm. Nah, dia nunjuk rumah saya sebelah situ. Hmm. Kalau dia menunjuk mana rumahnya, oh rumah saya ada di dalam hotel. Oh nggak punya rumah ya Pak. Nah, jadi itu Ya, satu menarik juga nih ya. sivilisasi bahwa itu Hmm. soal jati diri, soal kehormatan diri. Hmm. Dan begitu suasana batin seseorang itu punya kehormatan yang tinggi, dia menjadi manusia yang lebih independen, Hmm. maka ada energi yang lebih besar untuk mengusahakan kehidupan rumah tangganya, keluarganya, itu juga lebih baik. Hmm. Apalagi kalau kemudian mereka kemudian melakukan konsolidasi dengan sesama tetangganya, kerabatnya, kampungnya, Hmm. untuk kemudian berdiri menjadi satuan-satuan sosial ekonomi, Hmm. koperasi, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Hmm. Kira-kira, Ya. ya, Nah, jadi kan uraian Bapak mengatakan bahwa kepemilikan ini menjadi bagian yang sangat penting ya. Artinya ya, meningkatkan kesejahteraan yang tinggal di desa tanpa ada kebijakan yang tepat dari lahan, ya ini akan sulit tercapai ya. ya, Apalagi mereka mengandalkan dengan pertanian. Nah, kira-kira sebetulnya yang paling urgent kebijakan atau peraturan perundangan yang perlu diperbaiki atau perlu direvisi ya, yang terkait dengan pemilikan lahan ini sebetulnya yang mana nih, Prof? ya. Sebetulnya Kementerian ATR, Agraria Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Hmm. Nasional, BPN, di kita itu sekarang sedang punya program yang disebut dengan program PTSL. Itu Hmm. singkatan dari pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Oke. Namanya program PTSL. Nah, tujuannya untuk apa nih, Prof? Nah, itu tujuannya ternyata terlalu simplistis ya, terlalu teknis, Hmm. sekedar mendaftarkan tanah yang dimiliki oleh orang per orang atau oleh kelompok Hmm. dalam sistem pendaftaran tunggal, administrasi tunggal yang ada di Kementerian ATR BPN.
Oh. Dan sebetulnya dengan pengertian PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, Hmm. itu satu program yang semestinya bisa kemudian segera memetakan, Nah, mengupdating penguasaan tanah di kita itu, oke. yang terakhir itu seperti apa neracanya, begitu. Oh, oke. Sehingga kita tidak lagi menerka-nerka, menduga-duga, tetapi betul-betul satu data Hmm. terkini yang bisa mengumpan pada pengambil keputusan Hmm. tentang bagaimana situasi terakhir penguasaan tanah di kita, yang apabila kemudian generasionya semakin tajam, Hmm. yang kita khawatir bukan hanya soal kemiskinan, Ya. tapi yang kita khawatir terjadinya sebuah chaos, ya, sosial Hmm. chaos, kekacauan sosial yang bisa menimbulkan huru-hara dan sebagainya. Betul. Karena berhadapan dengan orang-orang lapar. Ya, betul, betul. Kita khawatirkan begitu. Dan ini juga dimensi ketidakadilan ya, Ya, ada bangsa. Hmm. keadilan. Nah, sayangnya program ini tidak dimanfaatkan untuk mengupdate situasi terakhir dari penguasaan tanah Oh. lenteng kita ini kayak apa, begitu. Hmm. Oke. Begitu. Ya, menarik sekali ya. Jadi lahan ini nampaknya nggak bisa lepas dari kesejahteraan ya, Ya, perorangan, keluarga, dan masyarakat. Dan ini yang PR, ini yang mungkin dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia belum tuntas ya sepertinya betul, ya. betul, betul, Karena tidak mungkin memperbaiki kesejahteraan petani tanpa memperbaiki sistem penguasaan lahan betul, Prof. ya. Jadi Betul. apa namanya, mungkin ini PR yang harus terus kita perjuangkan ya, Betul, Prof. disuarakan. Nah, terakhir ini, apa sebetulnya saran Prof ya ke Pemda terutama yang terkait dengan lahan ini ya? Mungkin kan yang langsung berhubungan dengan petani di Pemda lah ya, Ya, pemerintah tingkat 2 maupun 1. Nah, ini apa sarannya nih? ya, saya melihat begini, ada satu konstelasi mutakhir yang menunjukkan bahwa salah satu kritik kita saat reformasi adalah melakukan desentralisasi dan Oke. otonomi. Hmm. Karena nyatanya ketika negeri ini dihela dengan sistem sentralisme, Hmm. kita mengalami kebangkrutan di tahun Oke. 1998. Gitu. Lalu kita kritik, ada dua hal yang dikritik pada saat itu, soal sentralisme dan soal korupsi. Oke. KPK itu sebetulnya anak kandung dari reformasi. Hmm. Dan juga dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Hmm. Tetapi sekarang kondisi ini berangsur-angsur, sentralisme sudah mulai menguat lagi. Oh, begitu. Ada kecenderungan seperti itu ya? Omnibus Law, ya. Oh. Jadi Omnibus Law itu menguatkan lagi otot-otot pemerintah pusat mengatur sumber daya alam Yang ada di daerah. sosok di tanah air kita. Oh. Hingga akhirnya kemampuan Pemda untuk menuntun, memberikan pelindungan, memberikan pengayoman kepada masyarakatnya, itu tidak ada lagi. Karena kemudian ditarik lagi ke pusat. Misalnya tentang izin-izin pemberian hak guna usaha yang luasnya melampaui sekian puluh hektar. Itu menjadi haknya pemerintah pusat. Oke. Apalagi sekarang ada wacana untuk memberikan hak guna usaha selama 90 tahun. Wow, lama sekali ya. Yang sebelumnya berapa tahun? Yang belum lahir, itu sudah landless dia. Oh. Ada 3 generasi yang belum lahir di belakang kita. Betul, betul. Itu sudah dinyatakan sebagai tunalahan, tunakisme, landless dia. Karena tanahnya sudah dikuasai 90 tahun oleh pihak orang lain, ya, betul. Dan bisa diperpanjang lagi 90 tahun itu. Wah. Berarti umur hidup tanah itu tidak lagi berada di kampung-kampung, tidak lagi berada di masyarakat adat, tidak lagi di masyarakat lokal, tapi oleh pengusaha-pengusaha korporasi besar yang tinggalnya di daerah-daerah elit di kota-kota. Di kota, ya. Mereka tidak akan peduli dengan situasi ekosistem yang melanda wilayah lokal itu. Maka tidak heran kalau kemudian banjir, kebakaran hutan, longsor, akan terjadi begitu mudah di pelosok-pelosok karena tidak ada yang care. Betul, betul. Karena tidak ada di situ. Gitu. Iya, dan ini sudah jalan ya peraturannya ya? Ya, sekarang makin lama otot-otot pemerintah pusat semakin kuat mencengkram kembali
pengaturan penguasaan sumber daya alam di pelosok-pelosok tanah air. Wah, iya ini sungguh Ya, memprihatinkan ya, dan itu pemerintah karena daerah seperti semakin negara memperburuk juga situasi. respons. Jadi sepertinya pemerintah punya masalah, tapi pemecahan masalahnya malah memperburuk kondisi yang lain. Seperti kan begitu. Mungkin Astagfirullah. awalnya adalah ekonomi yang tidak jalan ya, Iya, iya. tapi akhirnya solusinya yang menimbulkan problem yang lain, sepertinya Iya, begitu. betul. Ya, mudah-mudahan nih ahli hukum kita menyadari itu ya. Juga di Iya, ahli sosiologi mengingatkan ini pemerintah dan DPR ya, jadi ini bahaya Omnibus Law dampak. nih terutama Pak Dekan yang harus kita kawal habis-habisan ini. Karena Omnibus Law itu kan sebetulnya berusaha menata kembali sistem hukum di kita yang ternyata sangat tumpang tindih karena tidak didasarkan hasil penelitian, tapi didasarkan atas kepentingan-kepentingan praktis, pragmatis. Tapi kemudian yang terjadi adalah antar sektor pemerintahan itu masing-masing punya aturan, punya kebijakan, punya peraturan-peraturan yang satu sama lain saling berhadapan, saling melemahkan, kemudian saling menggigit, Dan saling tidak sejalan artinya ya, malah saling menjatuhkan ya. saling menjatuhkan. Nah, Omnibus Law itu bermaksud untuk membuat hukum-hukum yang tumpang tindih tadi itu menjadi lebih serasi. Tapi motif di belakang Omnibus Law itu ternyata predator juga. Cuman punya alasan yang kuat karena tidak harmonis, tidak Bagus. ini. Ya. Hmm, Nah, ya. itu yang kemudian mengindikasikan terjadinya sentralisme baru dari apa yang dirancang oleh Omnibus Law khususnya terhadap penataan sumber daya alam. Ya, mudah-mudahan ini banyak pihak yang menyuarakan ini ya, keprihatinan Ya, ini dengan Omnibus Law. Artinya ada beberapa bagian yang mungkin kita sepakat ya, tumpang tindih segala macam. Namun tadi bahwa jangan sampai Omnibus ini ditumpangi oleh agenda lain yang hidden. betul, betul, betul. Jangan-jangan yang hidden itu yang tujuan utamanya. Cuman Iya, ada betul. alasan yang kuat untuk menggolkan itu ya. Iya, iya, betul. Wah ini terima kasih nih, saya jadi mahasiswa lagi nih menikmati nih. Saling Masalah belajar, saling masalah belajar. masalah lahan, masalah ini benar. Ini kita baru menyadari ya. Tidak mungkin meningkatkan kesejahteraan tanpa memperbaiki pemilikan lahan. Saya pikir itu sesuatu hal Iya, yang menurut saya ya, apalagi kan di desa ini meningkatkan human capital itu kan tidak mungkin dengan cepat ya. Mereka iya, udah terbiasa dengan alamnya, dengan lahannya yang ada. Jadi iya, ketika kapital utamanya lahan hilang, ya udah betul, betul, tamatlah mereka itu. Ya, betul, betul, apa namanya? Ya mudah-mudahan ini Pemda, anggota DPR ini menyadari ini ya, apa betul. namanya? Bahwa pemilikan lahan ini adalah sesuatu hal yang krusial, karena orang tidak bisa diubah dengan secepatnya, apalagi sekarang yang paling cepat terdampak kan sebetulnya sektor industri kan, Betul, betul, dengan adanya pandemi ini kan. betul. Sementara petaninya sendiri dengan yang paling tradisional pun masih bisa bertahan, karena Iya. untuk mensuplai makanan orang kota kan, yang industrinya itu minimal kan istilahnya kan. Iya, Artinya kalau dia hanya bisa menanam, memanen, udah dia udah bisa menjual. Tapi kalau namanya industri perlu infrastruktur yang lain kan. Nah, disitulah mungkin pemerintah harus menyadari semakin pentingnya sektor pertanian ini. betul, betul. Baik, Prof. Amo, luar biasa nih, tidak terasa hampir 30 menit nih. Nggak terasa Terima ya. kasih sekali Pak Dekan atas kehormatan yang saya peroleh. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih. Baru kesempatan kali ini, selama perjalanan karir, saya bisa face to face dengan kolega ya, mengenai Iya. apa yang menjadi keahliannya. Jadi saya terus terang semakin semangat nih menggolkan program ini ya. Jadi Dan saya senang sekali. terutama untuk tetap memberikan energi kepada FEMA supaya jangan hilang oleh karena right sizing misalnya. Betul, betul, betul. Ya, ini dengan begini saya bisa menyelami pola pikir dan juga argumen-argumen ya. Ini juga Iya, saya diperlukan begini kan. Kalau iya, volume resmi itu kita akan susah dapat ya.
Tapi dengan saya ngobrol 30 menit ini, apalagi nanti kalau bisa tuntas 100 orang, saya udah punya ini yang lengkap lah ya. Divisi Karep itu singkatannya Divisi Kependudukan, Agraria, dan Ekologi Politik itu, Wah, Prof. oke, panjang sekali ya. Ya, Jadi divisi Kependudukan, kependudukan, Agraria, agraria, dan Ekologi Politik. dan ekologi politik, Karep ya. Oke, terima kasih Prof. Hendriat Mustato, Terima kasih, Kepala Prof. Divisi Karep di Departemen Sains Komunikasi dan Pengawasan Masyarakat. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada sesi yang lain ya. Sehat selalu Prof. Amo ya. Amin, amin, Insya Allah kita amin. ketemu hari Selasa di online untuk halal bihalal. Amin, amin, amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Enggak.